Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Kita akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 23. Dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan mensyukuri pemberian-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami berterima kasih dan mensyukuri berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan pimpinlah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami arti dan makna firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Kepahlawanan Yonatan. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin,
Berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas, terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama, kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23 diberi tema dimenangkan karena iman. Dimenangkan karena iman. Yang manakah menurut kita yang lebih baik? Apakah kuantitas ataukah kualitas? Bacaan kita pada saat ini menjelaskan bagaimana Yonatan dan bujang pembawa senjatanya secara diam-diam pergi dari pasukan Israel mendekat kepada pasukan pengawal orang Filistin. Tindakan Yonatan ini dilakukan demi umat Tuhan.
tindakan Yonatan untuk memenangkan umat Tuhan, memenangkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tuhan bekerja memakai Yonatan, dan bagi Yonatan sendiri, ia meyakini bahwa tidaklah sulit Tuhan menolong dalam apa yang ia lakukan. Tuhan menolong baik dengan jumlah orang yang banyak maupun dengan jumlah orang yang sedikit. Itulah keyakinan seorang Yonatan. Iman memantapkan Yonatan dalam melakukan yang terbaik bagi umat Tuhan, bagi umat Israel. Dan Yonatan memenangkan umat Tuhan dari kekuatan orang Filistin. Tuhan dengan kuasanya bekerja di dalam diri seorang Yonatan. Tuhan menyerahkan orang-orang Filistin ke tangan orang Israel melalui Yonatan. Dalam lindungan Tuhan, Yonatan dan bujang pembawa senjatanya mengalahkan kira-kira 20 orang. Kemenangan tersebut membawa dampak bagi orang Filistin. Dikatakan dalam bacaan kita ini bahwa timbul kegentaran di perkemahan orang Filistin. Pasukan orang Filistin menjadi gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah sendiri. Sesungguhnya bagian firman Tuhan ini mau menjelaskan bahwa Tuhanlah yang berperang melawan orang Filistin. Yonatan adalah alat di tangan Tuhan untuk sesuatu yang terbaik bagi umat Tuhan, umat Israel, untuk memenangkan orang Israel dari kekuasaan orang Filistin. Tuhanlah yang bekerja, dan di dalam kuasa Tuhan, Tuhan menghancurkan orang Filistin. Di dalam kuasa Tuhan, Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu juga. Mari kita belajar dari kisah ini. Mari kita belajar dari iman Yonatan. Mari kita belajar dari tindakan Yonatan. Yonatan dalam keyakinannya, ia percaya kepada Tuhan. Ia menang atas orang Filistin. Tentu semua itu dialami oleh Yonatan bukan karena kuat dan hebatnya Yonatan, tetapi dia memiliki iman. Dia memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan, bahwa Tuhan berperkara atas peperangan tersebut. Meskipun Yonatan hanya pergi berdua bersama dengan bujang pembawa senjatanya ke perkemahan pasukan Filistin. Namun, keyakinannya tidak pernah surut karena ia percaya kuasa Tuhan terjadi bukan soal jumlah, apakah banyak orang, apakah sedikit orang. Namun, jika Tuhan berkenan, siapakah yang mampu melawan kehendak Tuhan sendiri? Jika Tuhan memakai Yonatan dalam bacaan ini untuk sesuatu yang baik dalam memenangkan umat Tuhan, umat Israel, atas peperangan dengan orang Filistin, maka kita pun juga sebagai
anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk maksud yang baik dari Tuhan dalam seluruh kehidupan orang percaya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Namun, seperti Yonatan, kita juga harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yakin akan kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sesulit apapun situasi dan keadaan kita, seberat apapun beban kehidupan yang menghimpit kita, atau dalam senang kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa dan pemeliharaan daripada Tuhan, mempercayakan kehidupan ini hanya kepada Tuhan saja, mengandalkan kuasa dan pemeliharaannya, sehingga kita bisa berkata, jadilah yang terbaik dalam kehidupan kita menurut kehendak Tuhan saja. Sehingga kita belajar untuk terus berpeserah hanyalah kepada Tuhan saja. Tentu di dalam penyerahan ini kita akan terus disertai oleh Tuhan, kekuatan daripada Tuhan terus akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Tetaplah berserah, Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mensyukuri kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin Engkau terus menyertai kami. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami belajar dari pembacaan kami pada saat ini. Kami belajar pada iman Yonatan. Kami juga rindu menjadi alat kesaksian Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau mengatakan kepadamu Tuhan, inilah kami. Pakailah kami dalam segala kelebihan kami. Pakailah kami dalam segala keterbatasan kami. Karena kami tahu Engkau yang akan menyempurnakan semuanya itu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan di dalam hati kami, dalam pendengaran kami, dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami digerakkan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu di sini, mendoakan setiap umat yang mendengar siaran Renungan Pagi Bukit Sion Makale. Kiranya kasih dan setia daripadamu Tuhan terus melingkupi umat-Mu ini dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya di dalam seluruh kehidupan kami hari ini Engkau memberkati kami, dan apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, yang kami pikirkan, kiranya berkenan kepadamu. Kami berdoa kepadamu, mendoakan setiap umat-Mu yang berseru kepadamu dalam kelemahan mereka oleh karena sakit penyakit. Dengarkanlah seruan mereka ya Tuhan. Kiranya iman dan pengharapan mereka terus dinyatakan kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang ada dalam duka cita. Hiburkan dan kuatkan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan setiap umat-Mu yang telah lanjut usia. Kiranya sukacita daripadamu terus bersama dengan umat-Mu ini. Demikian anak-anak kami dan segenap keluarga kami serahkan kepadamu. Mohon pimpinan daripadamu ya Tuhan. Pemerintah kami doakan kepadamu, kiranya Tuhan bersama dengan mereka, kiranya kasih dan setiamu terus menyertai mereka, hikmat daripadamu terus ada pada mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, pengharapan dan ungkapan syukur kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tuhan memberkati kita sekalian.